VLAN? VLAN adalah suatu model jaringan yang dikonfigurasi secara virtual tanpa dibatasi lokasi fisik peralatan. Nah, bagaimana cara kerja VLAN? Nah, di sini misalkan kita punya sebuah jaringan lokal dengan banyak device. Contohnya di sini ada 5 device ya yang terhubung ke router. Nah, kita akan mengirimkan paket dari komputer 1 ke komputer 4. Nah, tentu karena dia masih di dalam jaringan lokal, lebih enak pengirimannya. Transmisi paketnya lebih enak karena tidak memerlukan routing, seperti itu ya. Sayangnya, jumlah device yang dapat terhubung langsung ke dalam router itu sangat terbatas, karena dibatasi oleh jumlah port dalam router sendiri, yang juga terbatas. Lalu bagaimana solusinya? Nah, kita bisa menggunakan hub. Hub ini secara sederhana, dia itu bisa menambah jumlah port dari routernya. Jadi seolah-olah menambah jumlah portnya ya, karena satu port di hub kita hubungkan dengan satu port di router. Nah, hub sendiri itu bisa mengeluarkan outnya, itu dia bisa mengeluarkan beberapa port, sehingga beberapa port ini kemudian dapat dihubungkan dengan device-device atau host-hostnya, sehingga ya jumlah device yang terhubung ke router bisa menjadi lebih banyak. Ini menggunakan koneksi secara fisik karena benar-benar dari port device ke port hub dihubungkan secara langsung. Seperti itu. Bagaimanakah cara pengiriman paket di hub? Nah, contohnya tadi kita mau mengirimkan paket dari komputer 1 atau device 1 ke device 4, ke komputer 4. Hub sendiri ketika dia mau mentransmisikan paket, dia akan mentransmisikan paket secara broadcast, sehingga paket yang dikirim kemudian akan dikirimkan ke device-device yang lain, semua device yang lain di dalam jaringan tersebut. Nah, karena apa? Karena hub ini dia menganggap bahwa paket yang dikirimkan ke device yang bukan tujuan dari paketnya itu akan diabaikan oleh si device tujuan, sehingga ya, dia tidak perlu memikirkan mau ditransmisikan kemana, cukup ditransmisikan ke semua, nanti device tujuan yang akan menanggapi paket tersebut. Sementara device yang bukan tujuan tidak akan menanggapi paket tersebut. Seperti ini animasinya. Nah, dikirimkan, kemudian dikirimkan ke semua device yang lain. Nah, tentunya dengan skema seperti ini akan mempengaruhi kinerja dari jaringan tersebut. Misalnya, di sini ada 5 device yang terhubung. Kita bisa bayangkan, kalau 5 device masing-masing mengirimkan 4 paket, karena dikirimkan ke semua ke semua device yang lain, maka akan ada dalam satu waktu jika 5-5-nya mengirimkan paket, itu akan ada 20 paket di dalam hub. Tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap bandwidth-nya juga, seperti itu. Selain itu juga konfigurasi secara fisik tentunya menyebabkan cost-nya akan lebih besar. Misalnya kita membutuhkan 1000 device yang terhubung ke router, artinya ada berapa jumlah hub yang harus ditambahkan. Berarti cost-nya juga akan meningkat. Solusi yang berikutnya adalah menggunakan switch. Switch mirip dengan hub, bedanya adalah dia tidak mengirimkan paket secara multicast, tapi dia hanya mengirimkan paket kepada device tujuan saja. Tentu ini akan mengurangi beban dari switch-nya sendiri dan mengurangi kebutuhan bandwidth-nya. Tapi secara konektivitas, dia masih menggunakan konektivitas fisik. Sama dengan hub, dia menghubungkan antara komputer dengan router, tapi melalui port-port dalam switch-nya tadi. Sehingga juga tetap kalau misalnya butuh device yang banyak, jumlah device yang mau dihubungkan ke router itu banyak, otomatis membutuhkan banyak switch juga, dan pada akhirnya juga membutuhkan biaya yang lebih banyak. Kita bisa menggunakan VLAN atau virtual LAN. Jadi virtual LAN ini dia membuat jaringan virtual seolah-olah berada dalam satu jaringan, padahal sebetulnya mereka tidak dalam jaringan yang sama. Misal, komputer 1 di sini ada di router 1, kemudian komputer 5 di router 2 misalnya. Kita bisa membuat seolah-olah komputer 1 dan komputer 5 itu berada dalam satu jaringan yang sama, satu jaringan lokal yang sama. Kita menggunakan VLAN. Contohnya, di sini ada 3 VLAN, VLAN warna biru, merah muda, dan juga hitam. Nah, kita akan mengirimkan
paket dari komputer 1 ke komputer 4. Maka yang dilakukan adalah dikirimkan melalui VLAN, kemudian dikirimkan ke device tujuan. Kelebihan lain dari VLAN selain dia itu tidak membutuhkan konektivitas fisik ya, jadi karena tidak ada port secara fisik, dia hanya port secara virtual, jadi seolah-olah ada. Nah, itu adalah konfigurasinya mudah. Dan ketika kita mau merubah misalnya device 2 diubah jadi VLAN 3, device 3 diubah jadi VLAN 15, itu sangat mudah karena tidak ada konektivitas fisik. Kita cukup mengkonfigurasi saja. Dengan demikian, VLAN bisa dikatakan lebih efektif dan juga lebih efisien dibandingkan switch dan hub untuk jaringan skala besar. Karena secara konfigurasi tidak perlu konfigurasi fisik, kemudian karena dia seolah-olah berada dalam satu jaringan maka tidak diperlukan routing, kemudian juga biayanya lebih mudah, biayanya lebih murah. Itu karena tidak ada fisik, tidak ada device fisik, misalnya hub dan switch kan harus dibeli. Itu kan untuk VLAN kita tidak perlu ada biaya cost untuk pembelian device baru. Nah, contohnya seperti ini misalnya mau dikirimkan untuk ke VLAN yang sama. Nah, meskipun tadi kita ubah VLAN-nya ini menjadi device 2 ini menjadi VLAN yang sama, yaitu VLAN biru. Terima kasih.